Jemaat yang di rumah saya undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa mentabiskan ibadah kita hari ini. Bapa di sorga, kami sudah ada di dalam bait-Mu yang kudus. Dan hari ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu. Dan biarlah ibadah kami hari ini jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma pasal 5 ayat yang kedua. Dengan semua orang percaya bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu semua, Shalom. Shalom. Alkitab mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian lebih dari pemenang.
Mazmur 72 ayat 18 dan 19. Mazmur 72 ayat 18 dan 19. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 72 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatannya ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Mulia sembah Raja-Mu.
Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, tiba waktunya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan juga kami boleh menjadi pelaku kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semua jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Baik semua. Itu harapan dan doa kami. Walaupun kita tidak bersama-sama, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Iman kita teguh dan kita juga diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita akan mendengarkan satu firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu Ya Tuhan Yesus datanglah. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Firman Tuhan berbunyi demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi tema firman Tuhan kita hari ini, Ya Tuhan Yesus datanglah. Ya. Keadaan saat ini Bapak Ibu Saudara, virus corona yang sedang kita hadapi, bukan kita saja ya, seluruh dunia, ya hampir seluruh dunia yang menghadapinya, sering sekali membuat iman kita goyang. Kita menjadi takut. Bahkan ada juga yang bunuh diri. Gelisah, putus asa. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena hal ini berdampak sekali dengan kehidupan kita. Walaupun kita nggak kena penyakit coronanya, tetapi secara kehidupan kita pun ini sangat berdampak sekali. Perekonomian kita yang tiap hari biasanya ada uang masuk di rumah, tetapi dengan keadaan seperti ini ekonomi kita menurun, bahkan tidak ada uang mungkin di tengah-tengah keluarga kita yang masuk tiap-tiap hari, ya. Keamanan negara juga menjadi terganggu, bukan keamanan lingkungan kita terganggu oleh karena situasi-situasi ini. Bagi kita yang sudah menyusun jadwal kegiatan kita di dalam satu tahun, jadwal-jadwal kita pun terhambat, ya. Semuanya terbengkalai oleh karena virus corona. Perasaan yang demikian Bapak Ibu Saudara, kecewa, gelisah, ketakutan, ini pun pernah dirasakan oleh para murid pada waktu itu. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca perikop kita, firman yang sudah kita baca hari ini, kita melihat di situ para murid juga mereka mengalami kegelisahan, ya. Keadaan para murid pada waktu itu
mereka mengalami kegelisahan. Ya, ini poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Keadaan mereka. Ya, kenapa para murid mereka gelisah? Ya, mengapa mereka takut? Dan Tuhan Yesus menegur mereka, janganlah gelisah hatimu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menelusuri konteks sebelum ayat ini ditulis, kita melihat di sana bahwa Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ada di antara para muridnya yang akan membuat dirinya sedih, ya, karena perlakuan atau perilaku tindakan yang akan dilakukan oleh para muridnya. Yudas di sini dikatakan akan kerasukan iblis, ya. Petrus di perikop sebelumnya juga dikatakan bahwa dia akan menyangkal Yesus. Hal ini menggelisahkan hati para muridnya, ya. Mereka gelisah karena hal-hal seperti ini terjadi pada mereka, dan itu menyakitkan atau membuat guru mereka menjadi sedih. Sehingga Petrus dikatakan sangat sedih dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya yang akan menyangkal Tuhan Yesus. Di bagian yang lain, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam ayat 33 pasal yang ke-13, di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa hanya seketika saja lagi aku bersama dengan kamu. Artinya tidak panjang lagi waktunya, dan sebentar lagi kita akan berpisah. Yesus juga mengatakan bahwa dia akan dihujani caci maki, bahkan sampai dia dihujat sampai mati oleh karena penderitaan menanggung segala dosa-dosa manusia. Bagi para murid yang belum dapat melihat sampai ke depan perkataan Tuhan Yesus ini sangat menyedihkan hati mereka, bahwa semuanya itu akan terjadi kepada orang yang mereka kasihi, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih dari itu juga, Bapak Ibu Saudara, mereka bersedih karena apa? Karena mereka yang selama ini memandang Tuhan Yesus yang akan membebaskan Israel, yang akan menegakkan kerajaan, menegakkan kuasa, kemuliaan di tengah-tengah dunia. Ternyata dia akan pergi. Apa yang sudah ada dalam pikiran mereka, mungkin mereka mau jadi menterinya, atau mereka mau menjadi orang terpenting di dalam istana itu, semuanya itu buyar dan tidak tercapai. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati mereka sangat-sangat sedih. Bukan itu saja, Bapak Ibu Saudara, mereka akan ditinggalkan oleh guru mereka yang terus mengajar mereka, yang terus juga memelihara kehidupan mereka, baik jasmani maupun juga rohani. Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu. Itu menyiratkan arti, Bapak Ibu Saudara, bahwa jangan bertindak buru-buru, ya. Jangan bertindak buru-buru, Tuhan katakan. Jauhkanlah kegelisahan itu di dalam hatimu. Kenapa? Karena di dalam hatimu kamu sudah memiliki aku. Di dalam hatimu kamu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita melihat Yesus juga memberikan perintah kepada para murid. Dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, ya. Yesus menginginkan mereka supaya mereka percaya kepada Allah Bapa, karena Yesus menceritakan bahwa dirinya adalah utusan dari Allah Bapa. Allah Bapa, pemilik alam semesta, Dia adalah Bapa di sorga, Dia adalah pencipta, Dia adalah juga pemilik kehidupan kita. Dan tentu hal itu sudah Tuhan Yesus jelaskan kepada para muridnya. Tetapi Tuhan Yesus katakan lagi, untuk kalian berhasil dalam masa-masa sulit yang kalian hadapi,
Supaya kalian tidak gelisah, Tuhan katakan apa? Percayalah juga kepadaku. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka bisa melihat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Yesus sudah berkorban, Yesus sudah berjerih lelah di tengah-tengah dunia. Yesus sudah menderita di tengah-tengah dunia. Dan ketika kamu menghadapi penderitaan, ketika kamu menghadapi tekanan, lihatlah Kristus yang sudah menanggungnya lebih dahulu daripada kamu. Itu yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga mau mengatakan bahwa untuk berjumpa dengan Bapa di sorga, kamu harus percaya kepadaku. Karena akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang Tuhan katakan. Dan ketika para murid itu percaya kepada Kristus, maka yakinlah, Tuhan juga katakan, bahwa ada berkat-berkat Allah, ada pengharapan, ada penghiburan, ada sukacita, ada jalan keluar dari segala kegelisahan yang sedang mereka alami. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini perintah Tuhan Yesus kepada para muridnya sebelum dia mati di atas kayu salib, ya. Sebelum dia pergi naik ke sorga. Dan perintah ini sangat penting, menjadi juga pengakuan iman bagi kita semua bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita, juru selamat di dalam kehidupan kita semua. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hal yang ketiga kita akan melihat, Tuhan juga menjanjikan bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan, Tuhan katakan ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dia menyediakan tempat tinggal di rumah Bapaknya. Dia naik ke sorga bukan hanya bersenang-senang saja, ya, tetapi dia juga menyediakan tempat bagi kita. Ya, berbicara tempat Bapak Ibu Saudara, jangan pikir sorga itu sebesar rumah kita, atau sebesar gedung besar begitu, ya, atau sebesar tempat berteduhan atau kemah. Bukan. Sorga itu bersifat abadi dikatakan, ya. Dan dunia ini hanya sementara saja. Para murid meninggalkan rumah mereka, meninggalkan segala profesi mereka, dan mengikut Tuhan Yesus. Karena mereka apa? Karena mereka akan diganti semuanya, yaitu sorga yang kekal yang Tuhan janjikan. Lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang kedua juga dikatakan, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ini adalah jaminannya, ya. Jaminan yang Tuhan berikan. Kalau hendak kalian dapatkan sorga, tentu aku sudah katakan dari dulu kepada kalian, gak usahlah ikut aku. Itu artinya, ya. Tetapi Tuhan Yesus, dia benar-benar memberikan sorga kepada siapa yang percaya kepadanya. Dia menjamin kita akan masuk ke dalam sorga. 2 kali dikatakan, sebab aku pergi, ya, ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga bagian awal juga dikatakan, aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya orang yang pernah naik ke sorga yang tahu tentang sorga. Amin. Hanya orang yang pernah naik ke sorga atau berasal dari sorga bisa membawa orang masuk ke dalam sorga. Karena apa? Karena dia tahu jalannya. Bapak Ibu Saudara, tawaran-tawaran masuk sorga banyak enggak? Banyak. Ya, agama-agama yang lain ada di tengah-tengah dunia, semua menawarkan masuk sorga, betul? Tidak ada yang menawarkan akan masuk di dalam neraka, tidak.
Semuanya mengatakan masuk surga, masuk surga, masuk surga. Tetapi siapakah yang berhak memberikan surga bagi kita? Yaitu orang yang pernah naik, pernah turun, dan dia berasal dari surga, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah. Jadi jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus ada di surga saat ini. Dia melihat kehidupan kita, ya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Rohnya diberikan bagi kita supaya kita dihiburkan di dalam keadaan-keadaan apapun yang kita alami. Kita mendapatkan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, ya. Dan hal inilah Bapak Ibu Saudara menjadi penangkal ampuh, ya, kalau saya bilang begitu, terhadap kegelisahan hati yang sedang dialami para murid pada waktu itu, ya. Janji yang besar ini, ada jaminan yang besar yang Tuhan berikan. Inilah yang membuat mereka percaya, yang membuat mereka tidak gelisahlah lagi. Berharaplah kepada Allah, dan Tuhan akan memberikan janjinya kepada kehidupan kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan apapun yang menimpa kita, tetap kuat, tetap tegar hati, ya, supaya kita terus dapat percaya kepada Tuhan, dapat melihat keajaiban-keajaiban Allah. Bukan itu saja, jaminan hidup kekal bersama dengan Allah di sorga itu menjadi pengharapan kita, ya, menjadi arah tujuan hidup kita semuanya. Jemaat kuat, tetap menjaga diri kita, iman kita teguh di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, janjimu iya dan amin. Engkau ada di sorga, dan Engkau menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu. Tuhan, tolong kami supaya kami juga Tuhan terus memelihara iman kami, dan juga kami memberitakan iman percaya kami kepada orang-orang lain. Terpuji-puji Engkau dari kekal sampai kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hambanya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Maka Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian bila Roh Allah ada di dalamku. Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di sini maupun yang ada di rumah, mari tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di tengah kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh melewati hari-hari bersama dengan Tuhan.
Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami, apapun keadaan kami. Kami percaya Engkau Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Di dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Menolong, memimpin, bahkan Engkau terus nyatakan kasih setia-Mu dan hikmat dan pengetahuan bagi semua kami, Tuhan, anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, Kau nyatakan berkat melimpah di dalam kehidupan kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani itu boleh kami nikmati di tengah kehidupan kami. Dan sungguh ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Tidak dapat kami membalasnya dengan apapun selain kami datang bersyukur dan berterima kasih. Dan kami hanya boleh Tuhan datang kepada Engkau, sebab Engkau lah sumber berkat kami, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, di setengah situasi yang tidak baik ini, kami tahu Tuhan banyak hal yang mengkhawatirkan, tapi kami punya Allah yang ajaib, punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang senantiasa meneguhkan hati kami, menguatkan kami, bahkan membawa iman kami terus percaya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau terus Tuhan menopang, menjaga, melindungi, dan terus memelihara kami dengan sempurna. Sebab Engkau Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan penyertaan sampai saat ini. Dan terima kasih kami boleh Tuhan mengingat betapa besar kasih setia-Mu. Dan Engkau sudah datang ke dunia. Engkau mati untuk kami. Engkau rela memberikan tubuh mau disalib Tuhan, agar setiap orang-orang yang berdosa boleh ditebus dan percaya. Dan Tuhan, Engkau naik ke surga, dan Engkau Tuhan bangkit di antara orang mati. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang percaya, dan kami mengamini semua, dan kami yakin dan percaya. Ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan, keselamatan itu nyata, dan keselamatan itu ya dan amin, dan kami boleh mengalaminya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada, kami membawa terus kepada Tuhan, karena Tuhan terus memelihara, Tuhan terus memimpin, menyertai, bahkan Engkau akan menjaga senantiasa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Berkatilah semua hamba-hamba Tuhan yang ada. Ada hamba-Mu Pak Budi, ada juga hamba-Mu Pak Pendeta Sari dan Ibu, ada juga hamba-Mu Ibu Melda dan juga Pak Pendeta Yansen, maupun ada Pak Roland juga bersama dengan timnya, ada Ibu Batu. Kami bawa kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberkati, menolong. Semua pelayanan saat ini Tuhan tidak berjalan, tapi kami tahu Tuhan tahu dan mengetahui semuanya. Namun biar di setengah situasi yang tidak aman ini, kami tetap boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan semua. Kami boleh memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab firman adalah firman yang hidup, firman yang sudah menjadi manusia. Dan firman itu juga sungguh menguatkan kami, meneguhkan hati kami. Dan kami hidup di dalam firman, dan firman itu hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga teringat juga Tuhan hamba Tuhan para misionari manapun berada. Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau menjaga dan melindungi mereka Tuhan, supaya pemberitaan Injil terus Tuhan dijalankan, pemberitaan Injil terus Tuhan dikabarkan kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, supaya mereka mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamat secara pribadi. Dan Tuhan yang akan menyertai mereka. Tuhan menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh hamba-hamba para misionari yang ada. Dan Tuhan memberikan kekuatan, bahkan kesehatan dan perlindungan Tuhan sempurna bagi semua hamba-hamba Tuhan yang ada, Tuhan, baik di luar negeri, di dalam negeri, maupun di daerah-daerah atau di pelosok-pelosok atau dimanapun berada. Tuhan Yesus yang baik, kami terus berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Pendeta Timu di dalam pemulihan pasca operasi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau masih hamba-Mu ini di dalam keadaan sakit penyakitnya Tuhan. Dia terus percaya Tuhan akan menopang, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan terus menguatkan. Bahkan Engkau akan berikan kesembuhan yang sempurna untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kalau ada obat yang akan diminum, kiranya Tuhan menjamah, dan melalui obat ini juga Tuhan boleh memakainya, sehingga hamba-Mu ini Tuhan boleh dipulihkan dari sakit penyakitnya, bahkan dari pasca operasi. Biar Engkau memberkati semua Tuhan anak-anaknya, cucu-cucu, bahkan keluarga besarnya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami terus membawa juga Tuhan bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Di tengah situasi ini Tuhan, biarlah pemerintah kami terus percaya, terus andalkan Tuhan di dalam semua segala hal yang akan diambil, keputusan yang akan diputuskan untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Dan berkatilah Presiden dan Wakil Presiden. Kami tahu mereka tidak percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, tapi Engkau mempercayakan mereka menjadi pemimpin di tengah bangsa dan negara kami. Kasihanilah pemimpin kami Tuhan.
Kalau ada dosa, ada pelanggaran, ada kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami, kiranya Tuhan datang mengampuni. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Karena kami tahu ada orang-orang percaya senantiasa terus mendoakan bangsa dan negara ini. Ada banyak anak Tuhan, hamba Tuhan terus mendoakan bangsa ini, supaya bangsa kami menjadi bangsa yang sungguh takut akan Tuhan. Bangsa kami boleh direbut untuk kemajuan bagi nama Tuhan. Dan sungguh Tuhan, banyak orang yang percaya. Bahkan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini juga banyak yang percaya kepada Tuhan, dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, baik dari tingkat paling atas maupun sampai paling bawah, semua mereka sehati untuk melakukan pekerjaan yang ada di tengah bangsa dan negara kami, supaya Tuhan bangsa kami ini sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa anak kami, walaupun mereka tidak sekolah, namun mereka sekolah Tuhan di rumah, yaitu online. Kiranya mereka bersemangat, berikan mereka Tuhan sukacita, berikan mereka tetap gembira, dan bila mereka boleh belajar senantiasa melalui apa yang sudah diajarkan para guru melalui Tuhan online, supaya mereka juga terus mengikuti pelajaran, supaya mereka boleh Tuhan belajar dengan baik dan terus giat belajar. Berikan semangat juga Tuhan, dan berikan juga Tuhan damai sejahtera bagi semua anak kami, baik yang kecil di dalam pertumbuhan mereka, yang Tuhan menolong, Tuhan memberkati, memberi kesehatan, kekuatan, dan juga anak pemuda-pemudi kami, remaja juga diberkati Tuhan. Biarlah yang sudah terlibat dalam pelayanan Tuhan terus memberkati, menolong, mengurapi mereka satu persatu. Bagi yang melayani Tuhan terus bawa mereka lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Jamah hati mereka supaya terpaut kepada Tuhan, hati mereka juga terus dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bagi yang bekerja Tuhan juga memberkati, memberikan pekerjaan. Bagi yang dirumahkan juga Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan ketenangan hati supaya tetap semangat, tetap kuat, dan tetap percaya Tuhan akan buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kami terus diberkati, terus dipimpin dan ditolong oleh Tuhan. Sebab Engkaulah andalan kami, Engkaulah pegangan kami, Engkaulah kekuatan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Biar di atas semuanya Tuhan, hanya nama-Mu yang dipermuliakan, hanya nama-Mu diagungkan, ditinggikan, dan disembah oleh segala suku, kaum, dan bangsa di muka bumi. Dan pujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami menutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat pujian, bagaikan hujan. Bagaikan bencana, siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan Tuhan dan Engkau, inilah hidupku di tangan-Mu. Berdoa seluruh kehendak-Mu, pakaikan sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Bersama-sama bagi kedua, jadikan ku Allah dalam
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri, mari kita tundukkan kepala kita. Jemaat, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.